Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala jalla wa ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ila akhiril ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu yang pertama di bulan Ramadan. Ibu-ibu dan bapak-bapak nampaknya sehat semuanya, tapi bapak-bapak banyak yang lesu-lesu, ya, terutama yang lendean. Kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita bersalawat selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya lupa, ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila kita mau sholat, sudah masuk ke dalam masjid, tidak ada pembicaraan apapun. Tadi saya mendengar ada yang berbicara sepanjang adzan, na'udzubillahi min dzalik. Saya mohon kepada yang bersangkutan disadari itu. Haram hukumnya berbicara ketika sedang ada adzan. Itu hukumnya haram, apalagi berada di dalam masjid. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah-rumah, kalau ada dengar azan, silahkan teruskan pekerjaan, tetapi tidak berbicara, apalagi tertawa. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena kita wajib menjawab azan. Azan itu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menunaikan sholat. Kata-kata itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini saya mohon maaf, ini memang agak menyinggung. Bukan menyinggung lagi, malah nabrak ini. Sekali lagi, masuk ke dalam masjid yang niatnya untuk sholat, jangan berbicara apapun, apalagi sedang dikumandangkan azan. Ini saya nggak tahu tadi wanita atau putri, laki-laki ataupun wanita, siapa saja. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita nanti sampai jam 5:30 ya. Jadi masih ada 17 menit insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di dalam surat 41, surat Fussilat, ayat yang ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu, yang berkata, yang berbuat, yang menjiwai. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu Rabbunallah, Tuhan kami, penguasa kami, pemelihara kami,
tujuan hidup kami, perkataan kami adalah milik Allah. Salat kita milik Allah. Pekerjaan kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Suami ibu-ibu milik Allah. Anak-anak kita milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Badan ini milik Allah. Rabbunallah. Penguasa kami, tujuan kami, semuanya adalah milik Allah. Kemudian semua itu dilakukan dengan istiqomah. Terus dilakukan. Hindarkan perbuatan-perbuatan keliru yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan turun yang pertama. Nanti ada 4 yang turun. Yang pertama adalah turun rahmah Allah terlebih dahulu. Kasih sayang Allah. Kemudian kita istiqomah terus. Maka yang kedua ridha Allah. Kalau sudah sampai kepada ridha, maka kita sampai kepada iman yang sesungguhnya. Salat itu nikmat sekali. Salat itu harganya mahal. Saya dulu pernah menyampaikan, kalau ada orang diberi makanan, katakanlah roti, 2 orang dikasih roti yang sama, yang satu tidak tahu harganya. Roti itu hanya sepotong sekian ini. Yang tidak tahu harganya, dia akan makan, dikiranya harga roti 2.500 atau 3.000. Dia makan hanya mungkin 2 atau 3 potong habis. Ngemplok gitu. Itu asal-asalan. Tetapi yang tahu harganya, roti itu sesungguhnya harganya sepotong ini 600.000. Bagaimana cara makannya? Dia ngambil sendok yang paling kecil. Kemudian ditusuk yang tengah-tengah atau pinggir. Pinggir. Dimakan pelan-pelan gitu. Dinikmati betul. Dengan ingatan 600.000, gila. Roti sepotong segini 600.000. Dimakan pelan-pelan. Tidak pingin habis, tapi tidak mau berhenti. Itulah salat. Kalau kita memahami betapa salat itu mahalnya bukan main, jangankan salat subuh, qobliyah subuh saja. Rasulullah SAW mengatakan rakaatani qoblal fajri, 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh, salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Banyak yang menerjemahkan salat fajar itu salat sebelum subuh. Salah. Salat fajar, salat subuh itu ada 3 nama. Yang pertama salatus subhi, yang kedua salatul fajri, yang ketiga salatul ghadati. Ada 3. Di dalam hadis dikatakan begitu. Kalau ada kata-kata salatul fajri berarti subuh.
2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Kalau begitu sholat subuh harganya berapa? Maka kemudian Rasulullah SAW ketika sholat subuh selalu kunut. Yang dimaksud kunut itu bukan setelah rukuk yang terakhir kemudian berdoa, bukan. Tetapi qanata di sini sakata muddatan. Setiap gerakan itu dilakukan lebih lama daripada sholat-sholat yang lain. Rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, gitu. Itu namanya kunut. Karena di dalam agama kita tidak ada kunut selain nazilah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditipu oleh orang-orang munafik, beberapa sahabat khufal, orang-orang yang hafal Al-Quran, ulama-ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak nggak main-main 70 orang. Ini ada 70 nggak? Iya, ini kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4, 25. 25 dilongi 6, sing ngantuk? Iya, dilongi 6 itu. Mbok aneh tapi. Kalau ibu-ibu nggak kelihatan, enak banget tuh yang di belakang. Iya, tidur selama pengajian itu bisa sekali itu. Iya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, itu semuanya dilakukan dengan istiqomah terus gitu. Sholatnya dihargai mahal. Ya, dinikmati betul. Sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya. Kemudian melakukan hal-hal yang lain, Rabbunallah. Dengan istri santun. Kenapa dengan istri bisa kasar? Padahal dengan tetangga santunnya bukan main. Kalau ada tetangga lihat, monggo Bu Pinara, halus sepol. Tetapi dengan istri sendiri yang orang harus sangat menghormati, malah kadang-kadang membentak kasar. Gitu. Kemudian sang suami ketika diingatkan mengatakan, "No, bojone yang WHO kaya ngono ya padha-padha ya." Gitu. Ya. Bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita mulai mengawali di dalam Ramadan ini. Ini baru hari keempat. Masih belum terlambat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan semuanya karena Allah. Wa man aslama wajhahu lillahi, dan siapa yang menyerahkan semua urusan hidupnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia terus semacam itu melakukan yang baik dan benar, mentaati Allah dan Rasulullah, maka sama dengan yang tadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kita sudah paham semuanya. Ternyata kebahagiaan hidup ini bukan milik orang kaya. Ternyata kebahagiaan hidup ini adalah ketika kita hidup di dunia milik Allah. Kita semuanya ciptaan Allah. Dan seluruh rangkaian hidup dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Tantangan silahkan datang, orang silahkan menyinggung, orang silahkan mendolimi kita. Yang penting kita tidak mendolimi, tidak menyinggung, tidak menghina, tidak merendahkan orang, tidak sombong di hadapan orang, dan kita selalu beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang ketiga ridho sudah bisa menikmati ibadah, Rasul mengatakan salasun
Ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang bisa memiliki 3 ini, bisa melaksanakan 3 ini, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam menjalankan iman. Ini sudah merasa nikmat belum ini ibadah? Ya, karena ini 4 ini diperjuangkan seumur hidup. Ada orang yang mendapatkan level 1 itu sudah berumur 50 tahun itu baru dapat level 1. Gitu. Kemudian 80 tahun baru dapat level 2. Tetapi ada orang yang masih muda, masih sekitar 18, 19, 20 tahun sudah sampai level 3. Apa itu level 3? Level 3 adalah barokah. Diberkahi banget rezekinya, sehatnya, semua bermanfaat untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kalau sudah sahabat level 3, aman dia. Karena dia sudah otomatis mendapatkan maghfirah dari Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wasari'u ila maghfirah. Segera kalian semuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah memberikan maghfirah. Apa itu maghfirah? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maghfirah itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah menjadi orang yang dokdeng. Dokdeng itu apa? Dokdeng. Sekti. Dikapak-kapak hidupnya tetap tenang, tetap tentram. Ada problema sebesar apa, dia menyadari ini semuanya datang dari Allah. Mendapatkan kegembiraan semacam apa, tidak lupa diri, bersyukur terus pada Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu tanda khasnya adalah sekti. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusan hidupnya diterima dengan sebaik-baiknya, dengan senyuman, dengan kebahagiaan, dengan ketentraman. Tidak terbolak-balik. Nek dong lagi seneng loh nyenengke pol, nek dong lagi jengkel kaya wong kentir. Karena ada orang yang semacam itu. Nek dong apian-apiane pol, tetapi yang lagi sengit loh. Gitu. Terbolak-balik hidupnya. Pagi bahagia, siang menderita. Sorenya gitu, dan sebagainya. Tidak semacam itu. Kita tenang. Kita diharapkan memiliki kehidupan yang tenang, kehidupan sebagai seorang yang beriman, yang selalu kontrol diri, bahwa semua musibah, semua kesedihan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil di dalam surat Al-Fajr, surat 89, ayat 27-28, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil oleh Allah itu yang tenang hidupnya di dunia, yang bahagia, yang senang, yang menyenangkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalian pulang kepada kehadirat Allah. Kalian pulang dengan membawa rahmah, ridha, dan barakah Allah. Untuk mendapatkan berikutnya adalah maghfirah.
Masuk kalian ke dalam golongan umatku yang telah aku berikan 3 perkara di dunia. Ketenangan, kebahagiaan. Karena apa? Karena bisa menghadapi segala tantangan hidup itu dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli jannati, maka kalian masuklah ke dalam surgaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang kita perjuangkan. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan ini menjadi bagian dari mengapa kita mendapatkan kasih sayang dari Allah sesuai dengan perjuangan kita. Kemudian setelah itu kita mendapatkan ridha dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitalah yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.